Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soebul Muif. Saya di sini di video ini mungkin akan membahas sedikit tentang masalah K3 umum, ataupun tepatnya mengenai masalah terjadinya kebakaran di lingkungan kerja saya saat ini. Dan juga video ini saya persembahkan untuk instruktur ataupun pembimbing dan juga trainer yang mungkin sudah memberikan materi ataupun pengalaman untuk saya terapkan di lingkungan kerja saya yang saat ini. Ya, sebelum membahas ke materi yang lebih dalam ataupun lebih terperinci di masalah kebakaran di tempat saya bekerja saat ini, mungkin saya akan menjelaskan sedikit masalah kebakaran. Apa itu kebakaran? Yaitu nyalanya api kecil maupun besar pada tempat, situasi ataupun waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan umumnya itu sulit dikendalikan. Apabila kebakaran ini terjadi, akan banyak memakan korban jiwa. Ya, di sini dijelaskan bahwa terjadinya kebakaran itu tidak ada yang bisa menghendaki, baik diri sendiri maupun orang lain. Tidak ada yang tahu kapan itu terjadinya kebakaran. Dan juga sulit dikendalikan. Ya, mungkin kalau apinya masih kecil masih bisa dikendalikan dengan cara apa? Ada di situ alat pemadam api ringan ataupun APAR. Nah, kecuali api sudah membesar ataupun menjalar kemana-mana, itu sangat sulit dikendalikan. Dan ini terjadi akan banyak memakan korban jiwa. Ya, tidak hanya aset manusia yang menjadi korban, tetapi juga aset peralatan segala macam perusahaan, file-file penting, rahasia perusahaan, dan juga yang terakhir adalah pencemaran lingkungan. Ya, mungkin itu penjelasan mengenai kebakaran. Dan selanjutnya adalah api. Apa itu api? Suatu proses kimia, proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Ya, ini dijelaskan di sini ada panas dan cahaya. Dan di mana terjadinya kebakaran pasti akan panas dan menimbulkan cahaya yang sangat terang. Yang dimana panas ini akan membuat fisik kita menjadi lemah, dan juga cahaya itu membuat pandangan kita kalau ada di sekitar area kebakaran ataupun ini, jadi penglihatan kita jadi hilang, ataupun bukan hilang ya, buram ataupun kurang bagus. Ya, mungkin selanjutnya ada di sumber-sumber panas api, yaitu 1. Api terbuka. Penggunaan api di tempat yang terbuka ini di daerah berbahaya atau terdapat bahan yang mudah terbakar atau menyala, seperti mungkin kertas, plastik, itu bisa jadi menjadi sumber panas ataupun sumber api. Yang kedua ada listrik. Umumnya disebabkan karena pemasangan instalasi listrik yang kurang sempurna atau karena kabel yang usang. Ya, mungkin kurangnya sempurna ataupun pemasangannya kurang tepat, mungkin yang namanya human error antara minus sama plus kebalik, menjadikan instalasi ataupun korsleting listrik yang lebih mengakibatkan kebakaran. Dan kabel yang mungkin udah usang ataupun sudah tidak layak menjadi salah satu sebab terjadinya kebakaran juga, ataupun korsleting listrik yang menimbulkan kebakaran. Yang ketiga ada pengelasan. Pekerjaan ini memiliki risiko tinggi seperti menghasilkan suara yang keras di lingkungan dan lingkungan yang panas, sengatan listrik, cedera mata, dan kebakaran. Nah, yang terakhir kebakaran ini yang tadi kita bahas untuk materi yang saat ini. Ya, di sini dijelaskan bahwa suara pengelasan itu memang sangat keras banget, jadi menimbulkan
pendengaran kita agak sedikit terganggu, dan juga lingkungan yang panas mengakibatkan terjadinya mungkin kebakaran itu sendiri, dan juga listrik, sengatan listrik. Jadi itu kan pengelasan itu kan harus menggunakan listrik, jadi bahaya juga kalau emang sengatan listrik itu ketemu ini mengakibatkan kebakaran, cedera mata. Ya, pengelasan itu kan harus menggunakan face shield ataupun pelindung mata agar mata kita tidak terkena ataupun cedera mata. Yang keempat, ada merokok. Dengan membuang puntung rokok sembarangan bisa memicu terjadinya kebakaran. Nah, ini udah umum, orang-orang banyak yang ahli-ahli hisap ataupun perokok, jadi puntung rokok yang belum dimatikan kadang langsung dibuang di tempat sampah. Tidak tahu itu tempat sampah itu mungkin ada bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kertas, plastik, ataupun yang lainnya yang mudah kebakar, jadi bisa menimbulkan ataupun memicu terjadinya kebakaran. Dan yang terakhir ada alam. Sumber panas ini ada di sekitar kita, antara lain matahari, terus panas bumi, listrik, dan juga gesekan. Nah, mungkin alam ini, matahari, kita sudah tahu bahwa suhu di negara kita ataupun di sini ada tropis, yaitu panas dan hujan. Jadi saat panas mungkin itu akan menimbulkan terjadinya panas ataupun kebakaran. Dan juga panas bumi mungkin saat erupsi gunung, dan juga lumpur lapindo yang ada di Jawa Timur. Nah, itu dari sumber alam. Ya, mungkin itu sumber-sumber api ataupun panas yang akan beresiko terhadap terjadinya kebakaran. Makanya kita antisipasi sejak dini ataupun sejak awal, sekecil apapun itu sumbernya ataupun sumber panas, api kecil itu akan berpotensi menjadi besar ataupun menjadi kebakaran, dan itu dapat merugikan suatu keberlangsungan perusahaan untuk mencapai tujuannya yang lebih baik. Ya, mungkin itu sumber-sumber panas api. Dan selanjutnya ada di lingkungan kerja. Saat ini saya bekerja mungkin di perkantoran, tidak hanya di perkantoran, mungkin ada di perhotelan ataupun mall ataupun yang lainnya. Di situ terdapat antisipasi sejak dini yang berupa, kalau di indoor ada smoke detector ataupun head smoke, dan juga kalau di outdoor mungkin di area basement ataupun tempat-tempat terbuka seperti parkiran, car park, mungkin ada smoke detector atau sprinkler. Mungkin di situ smoke detector adalah alat yang berfungsi mendeteksi secara dini kebakaran agar kebakaran yang terjadi tidak berkembang menjadi lebih besar. Dengan terdeteksinya kebakaran, maka upaya untuk mematikan api dapat segera dilakukan sehingga dapat meminimalisir kerugian sejak awal. Nah, ini smoke detector fungsinya adalah mendeteksi sejak dini kebakaran agar kebakaran terjadi tidak berkembang menjadi lebih besar. Jadi di saat smoke itu mendeteksi adanya sumber panas ataupun sumber api ataupun asap, jadi alarm sistem akan berbunyi, dan itu kita dapat kontrol sejak dini secara awal. Dan juga kalau di sprinkler mungkin air akan pecah bila mana suhu udara ataupun suhu di area sekitar itu panas, sudah nggak sesuai dengan kapasitas yang ditentukan, air pecah dan akan menyirami area sekitar dan mendinginkan lingkungan sekitar, sehingga tidak terlalu cepat terjadinya kebakaran ataupun mendeteksi lebih dini kebakaran. Ya, mungkin itu yang saya sedikit sampaikan masalah
kebakaran dan juga apa-apa alat yang bisa meminimalisir. Nah, kembali ke ini, jadi di tempat kerja saya saat ini mungkin bila mana terjadi kebakaran, dilihat dari sumber api ataupun api itu kecil apa besar. Mungkin kalau kecil kita bisa padamkan dengan apar ataupun alat pemadam api ringan yang mungkin bisa memadamkan api kecil itu. Dan juga kalau memang tidak bisa, mungkin kita akan memanggil tim baik secara internal maupun eksternal, tim pemadam kebakaran yang mungkin bila mana api sudah mulai besar ataupun tidak bisa dikendalikan dengan apar, baik itu damkar wilayah sekitar ataupun juga dengan terkait seperti Babinmas dan Babinsa. Nah, itu kita koordinasikan supaya bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bisa langsung di follow up ataupun dilaporkan, diselidiki apa dari mana sumber-sumber itu. Dan di tempat kerja saya itu saat terjadi kebakaran kita mempunyai dua sisi tangga darurat atau tangga exit, ada di selatan gedung dan juga utara gedung, yang dimana itu dapat digunakan untuk mengevakuasi korban, baik itu korban ya penghuni ataupun tenan yang ada di lantai-lantai yang sekitaran terjadinya kebakaran, itu bisa langsung dievakuasi untuk menuju ke area yang aman, assembly point. Ya, mungkin itu. Dan seterusnya adalah mendinginkan area yang sudah terbakar ataupun sudah dipadamkan api oleh tim-tim terkait. Jadi mendinginkan untuk menjadikan tindak lanjut untuk menyelidiki apa penyebab ataupun masalah yang timbul, untuk segera dilakukan evaluasi ke depannya agar bisa menjadikan lebih aman dan senyaman mungkin untuk baik tenan maupun penghuni gedung. Ya, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan masalah kebakaran di tempat kerja saya saat ini, yang dimana mungkin kita punya tim-tim terkait, baik itu P3K maupun tim-tim sapu jagat ataupun tim penyisir untuk memastikan area itu secara steril, tidak ada orang ataupun barang-barang yang mungkin berharga. Yang penting adalah aset manusia dulu. Aset manusia itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan itu. Jadi di materi ini mungkin yang saya dapat, sekecil apapun itu sumber api, baik di tempat kita bekerja maupun tidak, segera mungkin kita melakukan tindakan seperti memadamkan dengan apar ataupun dengan pihak terkait. Jadi sekecil apapun api itu akan berpotensi menjadi besar dan sangat merugikan perusahaan. Untuk itu maka antisipasinya adalah hindari tempat-tempat yang panas dan bahan-bahan yang mudah terbakar ataupun lingkungan yang kurang baik untuk dijadikan tempat-tempat ya penyimpanan barang-barang yang mudah terbakar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada salah kata, dan juga video ini saya buat untuk struktur ataupun trainer saya yang mungkin saat ini sedang membimbing saya dan juga mengasih pengalaman saya ucapkan terima kasih. Dan selebihnya mohon maaf bila mana ada salah kata ataupun salah ucap yang mungkin tidak berkenan di instruktur ataupun trainer dan juga penonton ataupun yang ini teman-teman yang mungkin mendengar ataupun melihat video saya ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap trainer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.